Pelia. Virus parvo, Dok. Parvovirus. Virus parvo. Lagi. Coba. Siapa? Veliola. Ya. Coba sebutkan satu contoh virus. Komang sadar? Virus flu burung, Prof. Nah, flu burung itu nama penyakitnya, virusnya. Nanti kita tahu lebih lanjut ya. Satu lagi terakhir, siapa yang mau sebutkan satu contoh virus? Ayo adik-adik, siapa yang bisa menyebutkan satu? Ya. Virus E. coli, Prof. Itu yang salah. Oh, E. coli virus. Nah, kadang-kadang kita kan kurang paham. Jadi, apa itu virus, apa itu bakteri ya? Apakah setuju kalau itu E. coli virus? Siapa ini? Angelin, silakan. Kenapa dia bukan virus? Termasuk apa kalau begitu? Izin menjawab, Dok. Ya. Bakteri. Bakteri ya. Jadi nanti kita akan tahu apa itu virus, apa itu bakteri. Kuliah Ibu lebih banyak kita diskusi karena materi bisa Anda dapatkan nanti di OASE begitu ya. Jadi mahasiswa yang rajin buka OASE akan mendapatkan materi di situ. Jadi kuliahnya kita lebih banyak diskusi deh. Ini adalah sejarah virologi. Sejak kapan sih orang mengenal virologi? Pertama, penyakit viral yang dikenal itu adalah rabies. Ya, itu penyakit kuno. Orang menyebut bahkan pernah ditulis tentang hidrofobi. Kemudian dikenal sejak abad ke-19 ya. Tapi sebelum dikenal itu adalah virus, pertama tahun 1892 Dmitri Ivanovsky dari Rusia itu mengenal penyakit dulu pada tembakau. Oh, ada filtrat yang bisa melewati saringan bakteri. Artinya apa, adik-adik? Artinya apa? Ada filtrat yang bisa melewati saringan bakteri. Artinya apa? Ada yang tahu? Izin menjawab, Dok. Silakan. Ada filtrat yang bisa melewati saringan bakteri. Artinya apa? Izin menjawab, Prof. Ya, silakan. Artinya ukuran virus itu lebih kecil daripada bakteri, Prof. Ya itu benar. Jadi ya seperti itu. Sudah orang belajar bakteri, kemudian setelah ada filtrat bisa melewati bakteri, ini termasuk bakteri kah? Oh, ternyata ini sesuatu yang berbeda, yaitu bisa melewati saringan bakteri, artinya ukurannya lebih kecil dari bakteri. Nah, pertama yang dipelajari itu adalah filtrat penyakit pada tembakau ya, sehingga baru disebut sebagai Contagium Vivum Fluidum. Kan itu sudah Anda dapatkan saat kuliah, saat SMA ya, begitu adik-adik. Sudah kenal istilah ini, Contagium Vivum Fluidum? Pernah ya? Mestinya waktu SMA itu udah deh. Kemudian dilanjutkan lagi dengan istilah yang artinya beracun ya. Baru dikenal itu istilahnya. Oh, ini racun. Kemudian oleh Vandal Sterry oleh Amerika itu berhasil mengisolasi. Yang pertama adalah tobacco mosaic virus. Jadi masih virus pada tembakau itu yang dipelajari pertama. Strukturnya, sifat-sifat virusnya ya. Kemudian oleh Luria dan Anderson mempelajari tentang bahwa virus itu hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Kecil sekali,
tidak bisa dilihat dengan mata, hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Kemudian tahun 1928 mulai dipelajari tentang virus oleh Rivers yang mengatakan bahwa virus itu mutlak memerlukan sel hidup. Jadi virus tidak bisa hidup pada benda mati, hanya bisa hidup pada sel yang hidup. Ini camkan ya. Karena itu kalau kita praktikum nanti itu mulai mengikuti apa yang ditemukan oleh Pasteur tahun 1946 bahwa virus bisa juga diperbanyak pada telur ayam bertunas. Adik-adik tahu telur ayam bertunas? Izin menjawab, Dok. Ya, silakan. Ayam bertunas itu telur ayam yang sengaja tidak untuk ditetaskan. Telur yang sengaja untuk ditetaskan. Jadi telur itu telur berembrio, ya. Telur berembrio. Jadi sama halnya kalau misalnya mengeramkan telur seperti itu ya. Nanti kita praktikumnya dengan telur ayam bertunas. Jadi telurnya sudah dieramkan oleh peternak, kita beli, tetapi itu ada masa waktunya. Misalnya untuk penyakit ND, penyakit flu burung itu digunakan virus telur yang berumur 9-10 hari. Jadi ada umurnya. Kemudian ada jalur inokulasinya. Bagaimana cara memperbanyak virus dan sebagainya. Dengan demikian nanti praktikumnya kita lakukan di lab dengan menggunakan telur ayam bertunas. Kita akan memilih virus yang aman, yaitu virus ND, virus penyakit Newcastle disease, aman dan itu virusnya virusnya mempunyai struktur yang lengkap sehingga mudah dipelajari. Nah, selain telur ayam bertunas juga bisa diperbanyak, bukan dibiarkan. Virus bisa diperbanyak atau propagasi istilahnya ya. Perbanyakan virus namanya propagasi. Itu menggunakan biakan sel. Nah, kalau kita ingin mendiagnosis bagaimana dengan efektivitas virus, menggunakan platforming unit begitu ya. Jadi ini juga menggunakan biakan sel. Kemudian mulai tahun 1980 mulailah dikenal dengan teknik biologi molekuler. Nah, Anda akan mengenal ini lebih jauh bagaimana perkembangan virus ya. Jadi semakin lama semakin kemajuan ya. Kemudian pertanyaannya, apa itu virus? Nah, di sini menyatakan kalau virus itu adalah parasit. Benar nggak? Adik-adik setuju nggak virus disebut sebagai parasit? Ya? Sorry. Virus adalah parasit intraseluler. Apakah Anda setuju? Ada yang tahu, Dek? Ini Putu siapa ini? Putu Surya Wiradnyani. Oke? Ya, Dok. Ya, silahkan. Kenapa kok virus disebut dengan parasit intraseluler? Karena dia menyerang inangnya dan itu ada di intraseluler. Apa artinya? Ada yang lebih tahu lebih lanjut? Silahkan adik-adik. Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan. Jadi menurut saya mengapa virus dikatakan sebagai parasit obligat dan dia hidup karena gini dok, virus itu bersifat parasit karena seluruh kebutuhannya itu dia hanya dapat bereplikasi di dalam host space-nya, yang dimana virus itu harus punya
harus ada hospes sehingga dia bisa bereplikasi. Jadi dia hanya bisa hidup di dalam inangnya seperti yang dijelaskan Surya tadi, Dok. Ya, jadi virus itu mutlak memerlukan sel. Dia tidak bisa hidup di luar sel. Karena itulah disebut intraseluler. Karena seluruh keperluannya itu didapatkan dari inangnya atau ospesnya sehingga disebut sebagai parasit obligat. Jadi ingat ya, virus selalu hidup dalam sel, mutlak memerlukan sel sehingga disebut parasit obligat intraseluler. Ukurannya sangat-sangat kecil ya. Nah, jadi virus ini memiliki genom namanya ya, tersusun atas DNA atau RNA. Hanya satu, nggak bisa dua-duanya. Jadi, apa bedanya dengan bakteri? Mungkin ada kuliah bakteri. Apa bedanya sih virus dengan bakteri? Ada yang bisa jawab? Izin coba menjawab, Ya, Dok. silakan. Perbedaan virus dan bakteri itu yang saya tahu kalau virus itu dia memiliki dia parasit interseluler, sedangkan bakteri tidak, Dok. Kemudian bakteri itu mempunyai ribosom, sedangkan virus tidak. Kemudian bakteri itu juga peka sama antibiotik, sedangkan virus tidak, Dok. Kemudian yang saya tahu juga, Dok, bakteri memiliki terdiri dari DNA dan RNA, sedangkan virus tidak, Dok. Virus hanya memiliki salah satu DNA atau RNA. Sehingga demikian ada virus DNA, ada virus RNA. Jadi hanya salah satu ya adik-adik, tidak dua-duanya. Itu hanya punya salah satu asam inti yang disebut dengan DNA atau RNA. Begitu ya. Nah, jadi untuk dapat hidup maka virus ini mutlak memerlukan hospes. Dia itu mutlak memerlukan inang. Seluruh keperluannya itu didapat dari inangnya. Begitu. Jadi sampai di sini udah jelas ya apa itu virus. Jelas, Dok. Karena itulah virus itu disebut parasit ya. Seluruh keperluannya didapatkan dari hospesnya. Misalnya kalau untuk bereplikasi dia perlu asam amino, sintesis protein, semua dari hospes. Nah, kalau dibedakan begini, apa itu virus? Ini sama-sama mikroorganisme kecil, parasit kecil, kemudian bakteri kecil, Chlamydia rickettsia kecil. Tapi dengan virus bisa dibandingkan dia jauh lebih kecil. Jadi virus terkecil di antara mikroorganisme ini. Ya. Kemudian virus juga tidak memiliki membran plasma. Sementara virus tidak melakukan pembelahan biner, yang lain iya. Karena virus hanya memerlukan replikasi, tidak belah secara biner. Kemudian dari awal sudah disebutkan virus itu bisa melewati saringan bakteri. Kemudian pemilikan asam nukleat, virus hanya memiliki salah satu DNA atau RNA, jadi tidak dua-duanya. Pemilikan ribosom, virus tidak punya. Kepekaan terhadap antibiotik, virus tidak terbunuh oleh antibiotika. Tetapi dia itu sensitif terhadap interferon. Produksi ATP juga tidak, virus mutlak memerlukan dari hospesnya. Nah, itu gambaran tentang virus dibandingkan dengan mikroorganisme yang lain. Untuk mempelajari virologi itu dibedakan 4 kelompok ya. Ada virus manusia. Virus manusia dan hewan itu mirip. Kemudian ada virus bakteri. Nah, kita itu fokus ke virus hewan. Jadi kita tidak mempelajari virus manusia, virus bakteri, virus serangga tidak. Itu ada tersendiri, kita fokus tentang virus hewan. Nanti masalah virusnya menular kepada manusia, zoonosis, nanti ada ilmunya lain. Tapi dalam konteks ini kita aja fokus ke virus hewan.
Jadi kita tidak mempelajari tentang virus manusia, tetapi kalau dia zoonosis nanti dipelajari dalam penyakitnya, penyakit virus. Kita kenali dulu apa itu virus, kemudian virus apa saja yang ada pada hewan. Nah, ini adalah salah satu contoh penyakit virus yang disebabkan oleh penyakit hewan yang disebabkan oleh virus. Yang pertama ini tahu dek, pernah melihat ayam kemudian terpuntir lehernya, pernah nggak Anda melihat seperti ini? Siapa yang suka lihat peternakan ayam, tiba-tiba ayam ada yang tidak mau makan, kemudian lehernya terpuntir begini atau sayapnya terkulai, pernah melihat? Barangkali adik-adik ada yang pernah beternak ayam? Ya adik-adik? Siapa ini? Aurora? Pernah melihat penyakit ini, Dek? Tidak, Prof. Tidak, Anda nggak pernah lihat ke peternakan ya. Kemudian ini radiatul. Pernah nggak Anda melihat penyakit seperti ini? Atau ada siapa di antara adik-adik yang pernah melihat ayam mengalami gejala lehernya terpuntir ke belakang atau sayapnya terkulai? Ya adik-adik? Izin menjawab, Prof. Ya, Saya silakan. pernah. Apa itu Kadek Satiari? Oke. Saya pernah lihat, Heeh. Prof, itu kalau nggak salah penyakit virus ND. Oke, pinter ya. Ini penyakit ND orang bilang ya, tetelo. Ini yang disebut dengan torticollis. Nah, kalau nanti Anda praktikum, hewannya ini atau unggasnya ini, ayamnya ini dinekropsi. Dibunuh, ambil organnya, kemudian digerus, ditanam pada telur ayam bertunas, sehingga virusnya akan bereplikasi. Kemudian baru Anda panen cairannya, kemudian diuji secara serologi, nanti akan dapat dalam praktikum, uji serologi HA, HI, karena virus ini memiliki hemoglutinin, sehingga bisa Anda identifikasi, oh ini adalah virus ND, begitu ya, dengan menggunakan antigen ND. Ternyata bukan ND, karena dia negatif terhadap ND begitu misalnya. Anda lanjutkan lagi menggunakan antigen dan serum referen dari AI begitu. Oh, ternyata dia itu malah positif AI. Nah, karena ND maupun AI mirip ini. Ya, mirip. ND juga begini, AI juga mirip begini. Hanya dengan isolasi identifikasi virus kita akan mendapat jawabannya itu adalah ND atau AI. Untuk penyakit-penyakit yang mempunyai kemiripan atau yang disebut dengan diagnosa banding, itu kita memerlukan antigen referen, antigen standar untuk mengatakan ini adalah etiologinya. Begitu ya. Nah, yang di sebelah ini kira-kira penyakit apa, Dek? Kalau ini ND, ini penyakit apa kira-kira? Ada yang pernah melihat ayamnya begitu begitu depresi, sangat lemah. Mungkin di antara Anda pernah yang beternak ayam? Pernah adik-adik? Ini adalah penyakit gumboro, nanti Anda akan tahu ya. Sementara ini pecinta anjing. Ada yang pernah melihat anjingnya diare berdarah? Adik-adik? Jawab pernah. Parvo, Dok. Silakan. Oh, parvo ya, seperti ini. Anda akan tahu, oh di parvovirus. Saya ingin tahu lebih banyak tentang virus parvo. Ini bisa dipelajari, Dek. Kemudian kalau ya ada yang ke pasar tiba-tiba ketemu telur yang begini. Telurnya lembek, kemudian kerabangnya rusak, bentuknya nggak karuan. Pernah melihat begitu, Dek, yang suka ke pasar? Pernah, Dok.
Nah, Iko, Dimas. Oke. Apa itu kira-kira penyakit apa, Dek? Ekdop syndrome bukan dok? Oh iya, EDS ya. Nah, dengan mempelajari virus Anda akan mengenal, oh ini penyakit EDS. Nanti lebih banyak kita akan pelajari. Seperti itu kira-kira yang kita akan pelajari di sini. Jadi khusus penyakit pada hewan. Tapi kali ini yang kita bahas adalah etiologinya dulu, virusnya dulu. Nanti semester depan baru penyakitnya. Jadi virusnya kenali dulu, baru penyebab penyakitnya. Nah, sedangkan ini tidak kita pelajari, ini adalah virus pada tumbuhan kita tidak pelajari. Ini pada manusia, smallpox, cacar pada orang tidak kita pelajari, tetapi FMD ini penyakit apa, Dek? Yang Ibu tunjuk, yang pada sapi tengah, penyakit apa? Pernah melihat? Udah ngetop sekarang. Izin jawab, Prof. Ya, PMK. jawab, Prof. Ya, ini penyakit PMK, Adik Satiari ya. Seperti itu kita akan pelajari virusnya. Semester depan baru penyakitnya. Nah, jadi spesifik dari virus itu tadi sudah disebutkan, virus hanya memiliki satu tipe asam nukleat saja, RNA atau DNA. Kemudian struktur virus itu sangat sederhana. Yang virus lengkap itu terdiri dari namanya inti, kapsid, dan amplop. Nah, ini seperti ini struktur yang sebelah. Sebentar. Sebelah kanan ini struktur virus. Ini yang di kiri adalah virus tidak beramplop, yang di kanan adalah amplop. Jadi paling di dalam ini disebut dengan inti, luarnya itu namanya kapsid, paling luar itu adalah amplop. Ini yang kanan virus beramplop, yang di kiri ada virus tidak beramplop. Nanti virus apa saja yang beramplop, apa saja yang tidak beramplop itu pada kuliah berikut ya. Sekarang intinya virus yang lengkap itu punya inti, kapsid, dan amplop, sementara virus yang tidak lengkap hanya punya inti dan kapsid, tidak beramplop. Kemudian ciri spesifik virus yang lain adalah virus bereplikasi dalam sel hidup. Tadi sudah ya. Seluruhnya menggunakan sel hospesnya, hasil reproduksi sel hospes. Sangat tergantung hospes sehingga disebut dengan parasit obligat. Karena hidupnya intraseluler disebutlah parasit obligat intraseluler. Nih, asam nukleat virus juga dapat dipindahkan ke dalam sel hidup yang lain. Nah, banyak dari virus itu menyebabkan penyakit hewan. Mematikan, membunuh itu baik pada hewan maupun manusia. Pernah tahu, Dek, penyakit virus menyebabkan hewan mati, tapi juga menulari manusia. Pernah mendengar? Adik-adik? Jadi ada yang mematikan. Ya, apa istilahnya? Dari virus hewan menyerang ke manusia. Anasia? Apa istilahnya, Dek? Izin menjawab, Prof. Zoonosis. Apa? Zoonosis. Zoonosis, ya, dari menular dari hewan ke manusia. Bersifat imunosupresif, pernah mendengar? Jadi virus menyebabkan imunitasnya menurun. Seperti tadi penyakit gumboro pada slide yang Ibu tunjukkan ini. Imunitasnya sangat menurun, yaitu menyerang sistem imun, sehingga disebut dengan imunosupresif. Ya. Kemudian sangat berpengaruh terhadap peternakan karena menurunkan produksi. Ada juga virus yang menyebabkan tumor, akan menyebabkan gangguan metabolisme. Nah, ini tergantung target infeksinya di mana. Ya. Beberapa penyakit virus nanti akan dibahas belakangan, tapi Anda perlu tahu. Silakan diklik di situ, cari sendiri. Virus yang mematikan, contohnya apa, Dik? Ini mudah. Ada yang tahu? Silakan beri contoh.
Virus yang zoonosis, contohnya apa? Izin menjawab. Ya, silakan. Nah, siapa ini? Bacillus anthracis, Prof. Jangan antraksis. Putu surya itu virus atau bakteri? Putu surya. Oh, mohon maaf dok, tadi yang jawab bukan saya. Oh, siapa? Loh, kok di sini nih Putu Surya Wira siapa? Siapa? Yang jawab tadi siapa? Yang bilang Bacillus anthracis. Apakah Anda setuju itu virus? Siapa yang bisa jawab, adik-adik? Silakan urun rembung. Apakah penyakit Bacillus anthracis itu termasuk virus? Izin menjawab, Prof. Antraks Ya, itu silakan. Radiatul, penyakit Bacillus anthracis itu termasuk virus kah? Bukan dok, tapi itu disebabkan oleh bakteri. Nah, namanya aja Bacillus. Bacil itu bakteri, bukan virus. Kalau begitu silakan disebutkan penyakit virus yang mematikan. Rabies dok. Rabies. Zoonosis ya, dari hewan menyerang manusia lagi. Ada yang dapat menyampaikan apa itu penyakit virus yang mematikan? Ya. Ada, Dek. Penyakit apa ya? Penyakit virus itu mematikan yang ngetop saat ini penyakit apa, Dek? Jawab dok, Ya, monkeypox silakan atau cacar Muhammad. monyet. Siapa? Jawabannya monkeypox atau cacar monyet. Monkeypox. Sekarang masih ramai. Itu penularannya juga tidak begitu cepat. Berbeda dengan satu penyakit yang mewabah dunia. Pandemi. Apa itu, Dek? COVID-19. Nah, itu dia. Itu virus itu, Dek. Ya. Bahkan awalnya kan disebut dari kelelawar. Nah, begitu lagi. Sebelum itu ada juga penyakit virus yang zoonosis. Apa, Dek? Tertutup oleh COVID, jadi Anda kurang ingat penyakit apa itu? Bersifat mendunia, mewabah, banyak Ebola, hewan mati. Ya, apa? Ebola. Bukan. Itu Malaria, tidak mewabah. Yang mewabah menyebabkan pandemi. Bisa menular. Izin menjawab, Dok. Ya. Apakah virus Ebola, Dok? Tidak, bukan itu. Yang mewabah mendunia. Ngeri kalau sampai Ebola mendunia. Ini tidak. Yang mewabah mendunia asalnya dari unggas menulari manusia. Dan menyebabkan zoonosis mematikan. Ya, flu burung ya. Flu burung virus H5N1 ya. Jadi seperti itu. Jadi disitulah manfaat orang mempelajari virus ya. Apa peran penting daripada virologi? Jadi kita bisa mengetahui beberapa penyakit hewan, mengetahui etiologi penyakit hewan yang mematikan. Oh, ini virus yang mematikan. Sehingga kita akan tahu langkah untuk mengambil bagaimana caranya untuk mencegah penyakit tersebut. Bagaimana caranya untuk menghindari penyakit tersebut. Bagaimana caranya mencegah penyakit virus secara umum? Apa yang kita lakukan? Virus tidak bisa dibunuh dengan antibiotika. Karena itu apa yang dilakukan, Dek? Ada yang tahu? Kalau orang sakit, virus tidak disebabkan oleh bakteri. Karena itu dia tidak terbunuh oleh antibiotika. Langkah awal yang dilakukan adalah Menjawab, silakan. Oke, silakan. Lakukan vaksin. Vaksin. Jadi peran daripada virolog itu di situ adalah mencari etiologinya, penyebab virusnya apa, mempelajari sifat-sifat virusnya. Kemudian dari situ kita akan bisa membuat vaksin. Jadi dengan vaksin ini kita akan mencegah virusnya. Jadi tanpa kita tahu sifat virusnya, kita tidak bisa akan memperbanyak virus. Tidak tahu caranya bagaimana cara membuat banyak virus itu, sehingga kita tidak bisa merekayasa untuk membuat vaksin.
Jadi pelajari dulu virusnya, seperti apa sifatnya, kemudian bagaimana cara memperbanyak virus ini sehingga bisa dibuat vaksin untuk ribuan jutaan orang ya. Walaupun virus itu awalnya hanya kecil, sedikit, diperbanyak, direplikasikan. Setelah banyak baru dibuat vaksin ya. Kemudian dengan mempelajari penyakit dari virus-virus itu, sifat-sifat virus itu, kita akan bisa mendiagnosa penyakit virus. Ya. Seperti tadi ada penyakit ND. Tanpa kita bisa mengisolasi virusnya, tanpa kita bisa mengidentifikasi virusnya, kita masih meragukan apakah ini penyakit ND atau penyakit AI karena kedua penyakit ini gejalanya sangat mirip. Begitu juga tadi parvovirus. Tanpa menemukan agennya, etiologinya, kita masih meragukan apakah ini parvo ataukah itu ankylos. Pernah mendengar ankylos, Dek? Ankylostomiasis? Pernah adik-adik mendengar penyakit ankylostomiasis pada anjing? Gejalanya mirip seperti itu, menyebabkan diare berdarah. Apa itu ankylos, Dek? Parasitkah, viruskah, atau bakterikah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Halo Ratih. Sri Ratih. Nah, tahu? Mohon maaf dok, belum tahu dok. Belum tahu. Mungkin Amirullah bisa jawab. Bakteri, virus, atau adik. Ada yang tahu? Ankylos itu adalah penyakit parasit ya, cacing kait orang bilang ya. Nah, kemudian untuk menanggulangi penyakit menular sekitar, ketika kita sudah tahu penyakitnya, kita bisa cegah, kita bisa tulari. Sehingga untuk menanggulangi wabah pandemi COVID, flu burung, itu dasarnya kita harus tahu virusnya dulu. Kemudian bakteriofaga untuk mengobati penyakit bakteri dan bahwa kita paham semua makhluk hidup itu bisa diinfeksi oleh virus. Karena makhluk hidup itu punya sel, sehingga bisa diinfeksi oleh virus. Jadi karena itu virus berperan untuk mengubah ekosistem yang tadinya aman bisa berubah menjadi berbahaya ya. Oke. Hospes berbeda jadi dia bisa berbahaya. Jadi darinya tidak zoonosis bisa menjadi zoonosis. Awalnya kan begitu deh. Nah, begitu. Sampai di sini ada pertanyaan, adik-adik? Ada pertanyaan enggak? Adik-adik sampai di sini ada pertanyaan? Ya? Belum ada, Dok. Belum ada. Jadi itu adalah pengantar kuliah virologi hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Peserta 74 orang, hilang lagi 1. Oke. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, diskusi kita lanjutkan minggu depan. Jadi sistem kuliah Ibu tidak memberikan materi begitu saja, tapi lebih banyak diskusi karena materi bisa Anda ambil di Oase, kemudian bisa juga Anda cari sendiri online begitu ya. Jadi kita lebih banyak sifatnya berdiskusi. Oke. Kita kuliah hari ini kita sudahi. Kalau nggak ada pertanyaan, kemudian sampai kuliah berikutnya minggu depan ya, pada hari dan jam yang sama. Sekali lagi terakhir ada pertanyaan boleh? Ini
Ada waktu. Mohon maaf, Dok. Ya, oke. Izin bertanya, Ya, silakan. apa perbedaan cacar air dan cacar monyet dari segi strukturnya ya, Dok? Nah, nanti kita pelajari tentang morfologi, etiologinya dulu, Dek. Itu terlalu jauh, Dek. Jadi kita pelajari tentang virusnya dulu. Penyebab cacar itu virus apa ya? Virus apa, Dek? Penyebab cacar. Ya, Ratih, ada yang tahu? Ratih? Virus cacar itu penyebabnya virus apa? Ya. Angelin. Kalau masalah cacar itu disebabkan oleh virus varicella kalau nggak salah. Virus pox ya. Oke. Nanti kita pelajari virus pox. Cacar monyet, cacar air itu ada pada manusia, ada pada hewan. Oke, nanti belum sampai ke sana, belum sampai penyakit virus. Jadi kita baru mengenal apa itu virus, sifat-sifat spesifik virus. Kemudian minggu depan akan dilanjutkan dengan struktur komposisi virus ya, sifat-sifat fisiologi virus ya. Jadi ini baru pengenalan tentang virologi, belum sejauh itu. Ya, kenali dulu etiologinya, baru Anda cerita tentang penyakitnya. Oke, yang lain? Izin bertanya, Dok. Biola ya. Iya, tadi dijelaskan mengenai virus yang lengkap yang dimana dia itu punya inti, kapsid, dan amplop, Dok. Sedangkan ada yang tidak lengkap yang dimana dia tidak punya amplop. Nah, kira-kira amplop itu perbedaan fungsinya memiliki dan tidak itu seperti apa ya, Dok? Minggu depan, Dek. Oke, kita bahas minggu depan ya. Jadi hari ini Anda cukup tahu, oh ini virus beramplop, ini virus tidak beramplop. Minggu depan kita akan bahas itu. Apa fungsi amplop, apa saja yang ada di amplop ya. Virus apa saja yang memiliki amplop, itu minggu depan ya. Agar tidak tumpang tindih. Oke. Jadi hari ini hanya pendahuluan tentang kuliah, kemudian tentang praktikum, jadwal, RPS. Silakan setelah Anda melihat RPS itu, Anda akan bisa klik di situ. Anda lebih dulu tahu tentang virus ya. Silakan. Ini tujuannya adalah mahasiswa aktif. Silakan Anda klik di situ. Yang ada linknya bisa Anda buka sendiri ya. Jadi dalam RPS yang Ibu kirim itu sudah ada link. Silakan belajar di situ lebih banyak. Tadi ada yang tanya apa itu bedanya virus pox dan sebagainya. Di situ ada, Dek. Silakan diklik. Kalau ingin tahu lebih banyak, silakan klik di situ. Sudah ada linknya. Oke, untuk materi hari ini sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita akhiri sampai di sini pendahuluan. Kemudian kita lanjutkan minggu depan pada hari dan jam yang sama. Ya. Oke, terima kasih dan selamat pagi. Boleh, Lip, silakan. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dok. Ya. Terima kasih, Prof. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih, Prof. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih, Prof. Prof.